Oh, sini ya, Pak? Ya, ambil dulu. Oke. Nomor gue yang satu bawa sini. Terima kasih. Nunggu dipanggil, guys. Sudah ya. Prosesnya cepat, guys. Jadi kalian nggak usah khawatir. Dan kena berapa, Mas? Nah, kenanya Shalom, welcome to Andreas Devi channel. Subscribe my channel and enjoy this video. Check this out. Oke guys, selamat siang menjelang sore. Ini sekitar 4.13. Kita OTW ya. Padat nggak nih jalanan? Wow, macet juga. Beruntung nggak lewat sana guys. Oke, welcome back to Andreas Devi channel. Sekalian OTW mau ke JCM Jogja City Mall menuju ke Youth and Teens Impact Service guys. Hari Sabtu biasa acaranya itu. Jam segini udah datang padahal acaranya jam 6 sore. Karena ya bertugas, jadi harus datang lebih awal. Ada satu pelayanan tugas yang dikerjakan. Kita harus datang awal dan lidah tergesa karena juga nyelesain kerjaan dulu, harus diselesaikan tanggung jawabnya, dan ini segeralah cus untuk menuju ke acaranya. Kemarin buat teman-teman yang sudah nonton video proses sidang tilang yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Sleman karena daerahku Jogja, dan waktu itu karena kena tilangnya di daerah Sleman, jadi sidang deh. Di video ini bakal ku bahas nih beberapa pertanyaan dan sebisa mungkin ku jawab sesuai pengalaman yang ku tahu saja. Oke guys. Kemarin gak nyangka banget pas sidang ke sana, yang namanya sidang ternyata tidak ada hakim, tidak ada pengacara, tidak ada jaksa penuntut, tidak ada pembela, tidak ada saksi. Sidang dalam hal ini ketika kita mendapatkan kartu tilang berwarna merah atau kita sebut slip merah, sidangnya adalah datang ke tempatnya, antri, nyerahin kartu tilang, antri lagi, bayar denda, lalu ngambil berkasnya. Itulah sidang yang diistilahkan dalam perkara ini guys. Jadi tidak ada hakim, tidak ada pak polisi yang nanti akan menuduh-nuduh atau apa, tidak ada saksi, tidak ada barang bukti. Pertanyaan pertama, dendanya habis berapa bang? Tertulis di e-tilangnya ketika aku searching pakai kodenya itu kan, di slipnya masing-masing ada kodenya, dan itu bisa kita masukkan tuh ke webnya e-tilang sehingga kita tahu kapan akan sidang dan prediksi denda yang akan kita tanggung. Di situ juga akan tertulis pasalnya guys. Dan waktu itu kena pasal, kalau knalpot racing itu tentang yaitu perlengkapan berkendara di bagian motor lah. Misalnya spion, lalu plat, dan kawan-kawannya. Knalpot racing masuk ke pasal yang itu. Untuk denda maksimalnya 250. Tapi yang nggak nyangka adalah DI tilangnya waktu itu tertulis cuma 100.000. Ketika kita cek pakai kode dari slip merahnya itu, kita bisa masukin, langsung lah kita ketahuan di situ bakal kena denda berapa. Nah itu tertulis 100.000. Yang nggak disangka lagi pas sudah datang ke Kejaksaan Negeri, ngikuti prosedur, kemudian ngantri, lalu di loketnya ternyata kena dendanya 50.000. Itu dia denda yang ku bayarkan. Buat temen-temen yang belum nonton videonya, tonton dulu video sebelumnya ya, pas proses sidangnya. Sidang yang ku ceritain kayak tadi, ya nggak sidang kayak apa sih. Intinya sidang sama dengan bayar denda, ngambil berkas lalu pulang. Oke. Kayak gitu guys sidangnya. Ketawa licik ya. Aduh, nggak ngira juga karena ya udah bertahun-tahun nggak ngalami itu. 10 tahun mainan motorsport. Oh, nggak 10 tahun mainan motorsportnya. Pokoknya dari 10 tahun pernah ketilang. Waktu itu zaman main motor bebek. Naiknya dulu Karisma, aku naik si Risma, dan waktu itu kena tilang sekali sih. Pernah sidang juga. Waktu itu dendanya 40.000. Dan baru-baru inilah
karena knalpot racing lagi diincar-incar, para pemilik motorsport juga lagi jadi target gitu loh, jadi target. Kita jalan kalem, kita diem aja didatengin, padahal kita diem, nggak ada razia, nggak ada pemeriksaan apa. Ya kurang beruntung atau kurang bejo aja kalau kita diem tapi didatengin. Itulah yang terjadi di aku kemarin guys. Kronologinya simak lengkapnya ya di video sebelumnya. Dendanya kena berapa? Kena Rp50.000. Di daerah kalian berapa nih? Karena kok aku yakin beda-beda di masing-masing tempat. Pasti beda-beda. Di masing-masing oknum mungkin juga beda-beda. Dan antara slip biru atau slip merah juga pasti beda. Jadi kusarankan kalau ini area Jogja sesuai pengalamanku saja, kalau kalian kena tilang mending kalian minta sidang dan minta slip merah. Sekali lagi merah ya. Kalian tidak akan bayar apa-apa di pos polisinya, kalian tidak akan ngasih oknumnya, tapi kalian akan mengikuti sidang seperti yang ku ceritakan tadi. Prosesnya tonton video sebelumnya, tinggal ikuti itu aja. Gitu guys. Pertanyaan tentang kena denda apa enggak, ya kena sebesar itu ya, Rp50.000 buat pelanggaran knalpot racing. Dengan catatan tadi ya, surat-suratnya lengkap guys. Jadi jangan samain kalau kalian nggak punya SIM atau salah bawa STNK atau yang lainnya. Surat-surat lengkap dan kena denda segitu. Pertanyaan kedua, apakah barangnya akan disita? Barang dalam hal ini adalah knalpot racingnya. Apakah akan disita? Apakah akan diminta? Apakah akan dihancurkan? Jawabannya adalah tidak. Tidak. Jadi kalau ada oknum yang mau nyita knalpot itu guys, kalian balikan lagi ke pasalnya yang mana barang harus disita. Aku tegaskan ya guys, kalian harus tanyakan kembali pasalnya di mana barang harus disita. Pasalnya di mana barang akan dikeprek atau dihancurkan, apalagi di tempat yang sama. Pasalnya di mana knalpotnya digeber ke telinga kalian. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kalian bisa protes karena tidak ada pasalnya. Pasal yang ada hanyalah mengatur tadi standar dari part atau spare part ya. Begitu guys. Karena nggak mutu banget. Pengaduan tentang knalpot racing ini tuh katanya polisinya, dia bilang dengan kalimat seperti ini, ya kami hanya melaksanakan tugas karena banyak warga mengeluhkan suara bisingnya. Lah aku waktu itu kalem-kalem aja loh, nggak geber-geber, diem, nggak balap-balap, nggak kebut-kebut, nggak ugal-ugalan. Mengganggunya di mana? Anda yang mengganggu saya diem, Anda datang, padahal saya ada acara. Itu yang terjadi guys. Jadi pasalnya di mana? Masa ya kita mengadukan ke polisi gara-gara karena kita nggak suka, merasa terganggu. Ya coba kalau kita terganggu dengan, Pak saya terganggu dengan orang itu kok suaranya cempreng, nah, apa bisa kayak gitu terus ditilang? Ya nggak bisa kan. Pak saya terganggu karena motornya bagus banget, bikin saya insecure, tolong ditilang itu motor-motor bagus, yang sport, yang moge, yang modif. Saya benci, saya insecure karena motornya bagus, modif, pakai part-part yang keren. Masa ya bisa kayak gitu? Sebenarnya prinsipnya sama kayak gitu kan, bener nggak? Logika aja guys. Nice. Pertanyaan ketiga yang sehubungan dengan itu, apakah ketika sidang harus membawa motornya? Apakah harus mengganti knalpot racingnya dengan knalpot standar dan menunjukkannya kepada petugas, kepada pengadilannya? Karena proses sidangnya aja kayak gitu, kita datang parkir aja di tempat yang berbeda di luar kejaksaannya, lalu kita datang cuma tinggal dipanggil, bayar, pulang. Tidak ada pemeriksaan, tidak ada pengecekan barang guys. Jadi kalian tidak perlu datang dengan motor yang bersangkutan. Bahkan kalian tidak perlu mengganti knalpot kalian dengan knalpot yang standar saat kalian mau sidang. Itu tidak perlu secara teori ya. Tapi kalau kalian nggak mau kena resiko lagi, misalnya kena tilang lagi, ya kalian harus ganti dengan yang standar. Seperti di video yang sebelumnya aku bilang,
kembali ke keputusan kalian. Kalian tahu bahwa knalpot racing kalau kalian ada di tempat yang tidak tepat dan waktu yang tidak tepat, ketemu sama oknum yang nggak tepat, kalian akan kena tilang. Konsekuensinya didenda. Nah, kalau kalian siap dengan denda itu, kalian merasa nyantai bakal bayar denda itu, nggak keberatan, ya sudah, kembali ke kalian jawabannya. Ini buktinya ya, memang kalau di aku masih terpasang guys, masih terpasang, tidak ada dirubah-rubah. Kemarin dirubah-rubahnya karena kepentingan konten. Kemarin juga sharing juga bahwa motor ini akan ku komitmenkan hanya untuk riding yang penting-penting, misalnya San Mori, Net Ride, atau sengaja ngonten. Demi konten aja nih aku akan pakai motor ini guys. Begitu. Nah, teman-teman boleh sharing di tempat kalian, di daerah kalian kayak apa kejadiannya. Apakah ketika pakai knalpot racing motornya lalu ditahan, lalu harus diambil dengan membawa knalpot standar diganti. Terus apakah knalpot racingnya disita? Kalian boleh komentar, kalian boleh sharing ya. Ini peristiwanya karena aku kalem, aku berhenti di pas lampu merah ya, pas lampu merah berhenti, kemudian ada polisi yang tertarik dengan motorku yang bagus. Puji Tuhan, motorku bagus, membuat polisinya tertarik ya guys. Tertarik guys, dia seneng lihatnya, jadi mendekat gitu loh, pengen deket-deket, pengen ngamati. Kok yang melihat knalpotnya bagus banget gitu kan. Thank you Tritech Racing Evolution, knalpotnya bagus banget pokoknya. Nah, itulah yang membuat tertarik mungkin ya. Ya, bersyukur juga, perlu disyukuri. Stop it. Peristiwanya kayak gitu, sesuai pengalaman yang ku alami kemarin. Tapi aku nggak tahu apakah hal ini juga berlaku ketika rahasia pemeriksaan. Misalnya memang kita harus masuk ke rahasia itu, atau cuma kurang bejonya aja ketemu sama idamanmu. Bapak-bapak berhobi hijau, mungkin cuma kurang beruntung gitu ya, mungkin ceritanya beda ya, aku nggak tahu pastinya gimana. Tapi seturut pengalamanku yang kayak gini, tidak perlu diganti ke standar apa enggak, terserah kalian, tanggung resikonya. Oke, modif ada resikonya. Kalau prinsipku, selama barang ini masih diperjualbelikan dengan bebas, ya kenapa harus ada penindakan kayak gitu? Kenapa nggak pabriknya yang ditutup? Bener nggak? Ini kasus klasik banget. Ya misalnya nih, mohon maaf nih aku sebut ya, narkoba, miras, sekalianlah kita sebut barang haram gitu ya. Itu kan malah jelas yang beli, yang make, yang memperjualbelikan dah kena hukum. Artinya itu dilarang. Lah pada kenyataannya knalpot racing ini diperjualbelikan dengan bebas. Lah kenapa ada aturan buat dilarang-larang gitu, padahal diperjualbelikan dengan bebas? Bener nggak? I'll have to ask my accountant about that. Jangan-jangan penindakannya ya tadi kembali hanya karena alasan subjektif, karena ada warga masyarakat yang merasa terganggu. Mungkin bisa aja sih karena kita mungkin geber-geber atau kebut-kebutan di tempat yang nggak tepat. Kalau itu berarti kita pun juga harus koreksi diri, makanya kita harus jaga sikap juga. Kalau teman-teman San Morinya di tempat yang sepi, jalanan juga lancar, ya bolehlah ngegas. Tapi kalau misalnya rame ya jangan kebut-kebutan, atau jangan geber-geber knalpotnya. Yang kalem, ngegasnya yang kalem, jalannya yang nyantai aja, nggak mengganggu keselamatan orang. Itu yang lebih penting, aspek nggak mengganggu keselamatan orang atau keselamatan diri sendiri itu lebih penting guys, daripada hanya mempersoalkan tilang atau enggak. Emang jamin kalau nggak pakai knalpot racing itu keselamatannya juga terjamin? Tidak terjamin juga, banyak faktornya, bener nggak? Oke, sampai di situ aja. Sekiranya ada salah-salah kata, mohon maaf karena ini opini pribadi dan pengalamanku. Jadi teman-teman ambil yang baik-baiknya aja ya. Kita udah sampai di JSM, kita harus parkir. Thank you guys, thank you, mantap.
rame nih. Hari Sabtu sih. Rame. Wah, itu Eva ya. Temen nih, temen. Oke guys. Nih, aku pakai knalpot racingnya. Begitulah. So ya udah guys, sampai di sini aja ya vlognya. Kalau masih ada pertanyaan yang lain bisa sampaikan di kolom komentar, dan see you in next video. Peace for you all and God bless.